Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi model roda atau well dalam epidemiologi. Dosen pengampu yaitu Ibu Irma SKM MKes. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Talita Kaliana Umay Heri, kelas D dengan NIM 2303 0550 1072 dengan nomor absen nomor 23. Baik, selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama ada definisi model roda, kedua komponen utama model roda, ketiga cara kerja model roda, keempat contoh penerapan model roda, kelima kelebihan dan kekurangan model roda, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kita beralih ke topik pembahasan yang pertama yaitu definisi model roda. Model roda dalam epidemiologi adalah salah satu pendekatan untuk memahami penyebab penyakit yang melibatkan interaksi antara pejamu atau host, lingkungan atau environment, dan faktor genetik atau genetic core. Model ini menekankan bahwa penyakit tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, topik pembahasan kedua yaitu komponen model roda. Komponen model roda terdiri dari 3 komponen penting yang saling berkaitan. Yang pertama ada host atau pejamu. Host atau pejamu ini merupakan individu atau organisme yang rentan terhadap penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi host termasuk ada faktor biologis dan faktor perilaku. Faktor biologis yaitu usia, jenis kelamin, status imun, dan riwayat kesehatan. Kalau faktor perilaku, gaya hidup, pola makan, kebiasaan olahraga, dan tingkat stres. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu environment atau lingkungan. Lingkungan mengacu pada semua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, dibagi menjadi beberapa aspek. Ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Lingkungan fisik yang dimaksud ini seperti ketersediaan air bersih, kebersihan lingkungan, dan kualitas udara. Selanjutnya ada lingkungan sosial, yaitu dukungan sosial, tingkat pendidikan, budaya, dan ekonomi. Sedangkan lingkungan ekonomi ini terhadap akses layanan kesehatan, tingkat pendapatan, pekerjaan, dan standar hidup. Selanjutnya ada komponen yang ketiga yaitu genetic core atau inti genetik. Inti genetik ini mewakili komponen genetik atau faktor keturunan individu yang dapat meningkatkan atau menurunkan resiko penyakit tertentu. Faktor genetik ini bersifat tetap, tetapi dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan atau gaya hidup. Selanjutnya, topik pembahasan yang ketiga yaitu cara kerja model roda. Model roda menggambarkan bagaimana penyakit berkembang melalui interaksi antara 3 komponen utama, yaitu yang pertama pejamu. Pejamu yang rentan, misalnya seseorang dengan sistem imun yang lemah, akan berinteraksi dengan lingkungan yang buruk, misalnya ada paparan polusi, dan mungkin memiliki faktor genetik yang meningkatkan resiko. Yang kedua, lingkungan atau environment. Yang tidak sehat dapat meningkatkan kemungkinan munculnya penyakit, meskipun individu ini memiliki gaya hidup yang sehat. Yang ketiga ada genetic core. Genetic core atau faktor keturunan memainkan peran penting dalam menentukan kerentanan individu terhadap penyakit tertentu. Namun, pengaruh faktor genetik ini seringkali dapat diperkuat atau dikurangi oleh lingkungan dan perilaku individu. Selanjutnya, topik pembahasan yaitu contoh penerapan model roda. Contoh penerapan model roda dalam penyakit jantung koroner. Hostnya yaitu seorang pria berusia 55 tahun dengan kebiasaan merokok dan tekanan darah tinggi. Lingkungannya yaitu tinggal di lingkungan perkotaan dengan polusi udara yang tinggi, akses terbatas terhadap makanan sehat, dan gaya hidup yang penuh tekanan. Genetic core yaitu riwayat keluarganya memiliki penyakit jantung sehingga memiliki predisposisi genetik. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu penyakit jantung koroner pada individu tersebut merupakan hasil dari interaksi antara gaya hidup yang tidak baik, sehat lingkungan yang buruk, dan predisposisi genetik.
Selanjutnya, ada kelebihan model roda. Kelebihan model roda ini ada tiga, yaitu yang pertama, pendekatan holistik. Melibatkan berbagai faktor dalam memahami penyebab penyakit termasuk aspek biologis, sosial, dan genetik. Yang kedua, menunjukkan kompleksitas penyakit. Penyakit dilihat sebagai hasil interaksi berbagai faktor, bukan sebagai akibat dari suatu faktor penyebab. Yang ketiga, mendukung intervensi multifaktorial, yaitu mendorong strategi pencegahan dan pengobatan yang melibatkan banyak aspek, seperti intervensi gaya hidup, perbaikan lingkungan, dan manajemen risiko genetik. Selanjutnya yaitu kelemahan model roda. Yang pertama, kompleksitas analisis. Karena banyak faktor yang berperan, sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing komponen secara jelas. Yang kedua, keterbatasan dalam faktor genetik. Model ini tidak bisa secara langsung mengubah faktor genetik, sehingga lebih fokus pada modifikasi gaya hidup dan lingkungan. Nah, yang terakhir, kita dapat menyimpulkan dari pembahasan kali ini, yaitu model roda dalam epidemiologi membantu para ahli kesehatan memahami penyebab penyakit dengan cara yang lebih menyeluruh dan kompleks. Dengan fokus pada interaksi antara penjamu, lingkungan, dan faktor genetik, model ini memberikan pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Intervensi yang berhasil seringkali melibatkan kombinasi dari perubahan gaya hidup, perbaikan lingkungan, dan pendekatan medis yang disesuaikan dengan faktor genetik individu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.